Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, dengan kondisi situasi yang tidak memungkinkan sekarang ini, sulitnya lapangan kerja, terus punya produk sendiri sulit disalurkan. Ada beberapa pertanyaan, Pak Kadis. Kalau boleh saya tahu, Pak Kadis, sudah berapa banyak, Pak Kadis, kelompok pekerja yang telah dibina dan disalurkan kemana saja, Pak Kadis? Terima kasih. Pertama, kami kan dari Dinas Tenaga Kerja, salah satu tupoksi kita itu adalah peningkatan SDM, yang kedua penempatan tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran, dan terakhir adalah menciptakan berwirausaha. Tiga tupoksi tersebut. Kemudian untuk peningkatan SDM, kita secara rutin itu melakukan pelatihan sesuai dengan kemampuan anggaran, termasuk kita juga bermitra. Salah satu mitra kita adalah LPK. Jumlah LPK kurang lebih ada 50 lebih LPK sebagai menciptakan SDM yang handal dan profesional. Kita harapkan mereka yang telah dilatih ini itu bisa bekerja dan bisa juga berwirausaha. Terus selain penyaluran ketenagakerjaan, selama ini orang cenderung tidak terlalu paham berkaitan dengan transmigrasi. Transmigrasi di zaman sekarang masih ada, Pak? Kita mempunyai salah satu tupoksi, itu kasih penempatan dan transmigrasi. Itu tugasnya adalah yang khusus transmigrasi ini, pertama sosialisasi, yang kedua bagi masyarakat yang akan bekerja di luar Tasikmalaya itu mulai transmigrasi, kita akan bantu menyalurkan. Kita kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Terus Pak, perumusan dan penempatan atau kebijakan transmigrasi itu dari pihak si pemohon apa dari pihak dinas? Memang selama 3 tahun terakhir itu kita tidak mengirimkan transmigran. Yang pertama mungkin karena kondisi keuangan juga, kondisi COVID, dan yang kedua masyarakat juga banyak juga yang akan bertransmigrasi itu kurang memahami mengenai mekanisme. Makanya kami kerjasama dengan pihak kecamatan, barangkali ada warganya yang akan mengajukan transmigrasi, itu kita akan sampaikan nanti ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan alokasinya ada. Terus Pak, kenapa orang kok sampai menyebabkan orang mau menjadi transmigrasi? Apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Ya mungkin dari segi pendapatan, mereka di sini sudah berkeluarga tapi belum bekerja. Nah, mereka selama transmigrasi itu kan kita akan berikan lahan kurang lebih 2 hektar, kemudian biaya hidup selama 2 tahun, dan kita harapkan mereka itu selama 2 tahun ini bisa mandiri. Apakah nanti bercocok tanam atau berwirausaha. Karena saat ini yang ada itu polanya itu pola transmigrasi menggunakan mandiri, jadi transmigrasi mandiri. Jadi dalam artian mereka tidak hanya meskipun diberi lahan, lahan ini kan tidak setiap hari menghasilkan, makanya diharapkan mereka juga bisa berwirausaha. Kami kebetulan 2 tahun kemarin melaksanakan monitoring ke salah satu daerah transmigrasi di mana orang Tasik itu ada 3 orang, dan alhamdulillah mereka cukup berhasil. Dalam artian tidak hanya bidang pertanian, tapi mereka juga kebetulan asal dari Kawalu, itu berwirausaha dengan membuat bordir Tasik.
Nah, mereka mengajak warga sekitar, dilatih mengenai perbodiran, kemudian hasilnya dijual kepada masyarakat. Itu sangat sangat laku di sana. Terus Itu Pak, bisa- selama orang Kawalo itu ada di luar Pulau Jawa di tempat transmigrasi, masih dalam konteks pemantauan dinas yang Bapak pimpin? Betul sekali, kita sebenarnya ada beberapa daerah yang telah ditempatkan, termasuk di Sopeng, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah juga ada, Kalimantan juga ada. Sampai saat ini mereka belum melaporkan atau kembali lagi, jadi dan menurut kami memang ya mereka cukup berhasil lah. Biasanya kalau mereka kurang berhasil itu biasanya 2 tahun udah pulang ke Tasik. Nah, diharapkan seperti itu. Dan kita memang ada misi juga dengan banyaknya orang Tasik bertransmigrasi, itu kita harapkan mereka menjadi ujung tombak pemasaran mengenai Tasikmalaya, mengenai wisata Tasikmalaya, mengenai produk-produk kerajinan Tasikmalaya, sehingga orang Tasik di luar Tasik itu cukup maju dan terkenal. Oh iya Pak, selain itu Pak, berkaitan dengan transmigrasi, terus binaan-binaan kelompok pekerja Pak, udah ada berapa kelompok Pak yang sudah Bapak bina dan udah mandiri Pak, kelompok kerja Pak? Mungkin datanya ada di kami tidak paham datanya, namun pada prinsipnya ya, mereka itu diberi pelatihan, misalnya kelompok ibu-ibu kemarin kita melakukan pelatihan dan kita harapkan mereka ini menjadi berusaha dari kelompoknya atau secara mandiri juga bisa. Nah, memang rata-rata mereka mengambil jurusan tata boga atau semacam membuat kue-kue, dan mereka sudah banyak juga yang berhasil seperti itu. Itu selain tata boga seperti mesin atau apa gitu Pak, ada nggak Pak? Kalau yang las itu banyak. Yang las itu mereka bisa langsung buka usaha. Ya. Biasanya yang mengambil jurusan las ini mereka memang udah minatnya ke sana. Jadi agak mudah begitu dilatih dasar-dasar mengelas, cara mengelas. Mereka bisa langsung membuka usaha ataupun bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memang khusus bidang pengelasan ini. Terus berapa lama Pak pembinaan, dari pembinaan sampai mandiri itu Pak, kelompok yang Bapak maksud tadi? Kita melakukan pelatihan itu tergantung jam pelajaran harinya. Ya. Biasanya rata-rata ya 2 minggu. 2 minggu Pak ya? Ya. Kita karena LPK, kita kerjasama dengan LPK. LPK ini di mana prakteknya itu 80%, teori 20%. Sehingga begitu selesai pelatihan, kita harapkan mereka sudah mempunyai keterampilan dan itu bisa dimanfaatkan secara pribadi maupun oleh kelompok mereka. Ada nggak informasi terbaru Pak dari Dinas Ketenagakerjaan Pak buat masyarakat mengenai kelompok itu sendiri, mulai program yang akan Bapak luncurkan gitu Pak? Bagi masyarakat ya masyarakat utamanya juga salah satu program dinas juga kita dengan bantuan Kementerian Tenaga program padat karya ini salah satu upaya kita untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program padat karya. Itu bisa juga mengajukan melalui kelurahan dan kecamatan dan disampaikan kepada kami. Kita akan usulkan ke pusat untuk mendapatkan bantuan program padat karya. Apa syaratnya? Syaratnya mungkin mereka wilayah tersebut banyak pekerja informal dan banyak pengangguran, seperti petani musiman gitu ya. Ya mungkin pada saat mereka tidak mendapatkan pekerjaan itu bisa bekerja melalui program padat karya. Kemudian juga
bagi para ibu-ibu juga untuk membantu suaminya itu bisa ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan. Kita harapkan nanti berkelompok supaya lebih mudah, minimal 16 orang. 16 orang seperti itu. Nah, kita harapkan yang ini banyak menyerap tenaga kerja dan mereka bisa langsung mengurangi tingkat pengangguran. Ada terakhir pesan-pesan untuk masyarakat, Pak? Yang pertama mungkin bagi adik-adik kita yang mungkin baru lulus, ya itu harus meningkatkan kompetensi. Jadi kalau ijazahnya itu harus ijazah plus ya. Dalam arti tidak hanya mempunyai ijazah formal, tapi juga menguasai juga pelatihan salah satu contoh seperti pelatihan bahasa. Nah, kami juga tugas di Senaker ini mempunyai program pelatihan seperti itu. Kemudian bagi yang sudah lulus, ya itu yang belum bekerja, ya, kami mempunyai sistem yang namanya Sisnaker. Sisnaker ini salah satu sistem penempatan mulai dari pendaftaran, kemudian seleksi dan penempatan. Jadi bagi adik-adik atau calon pekerja yang belum bekerja, yang belum mempunyai AK1, yang dulu namanya kartu kuning, itu bisa mendaftarkan ke kami, ya, sistem kami nanti di sana itu banyak sekali lowongan kerja yang ditawarkan, mereka tinggal memilih sesuai dengan minatnya. Nah, kami juga dalam penempatan tenaga kerja ini melalui media sosial, baik itu Instagram maupun Facebook. Silakan diakses informasi mengenai ketenagakerjaan. Dan terakhir mungkin bagi para masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, itu memang selama 2 tahun ini banyak penempatan ke luar negeri kita hentikan karena pandemi COVID. Namun mulai saat ini kita harapkan pandemi ini sudah melandai dan bisa melakukan rekrutmen kembali. Kebetulan kita Jepang itu kebutuhan sampai 1.000 orang belum dipenuhi, termasuk Korea juga. Silakan untuk yang mengajukan yang butuh pelatihan seperti itu, nanti bisa kerjasama dengan lembaga pelatihan yang telah ada. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.